Excellency, Chairman Temasek Trust, Madam Ho Ching, Excellency, Chairman Temasek Holdings, Mr. Lim Boon Hang, I'm glad to be here and on this beautiful day, I would like to take the opportunity to ask you, who will win next year's presidential election? Wrong speech. I'm sorry, I apologize for the wrong speech. Now, development is ongoing. Basic infrastructure and center of government will be finished next year using national budget. And for the private sector, for early itu lebih banyak banyak menguntungkan pihak luar, pihak asing, ya. Nah, seringkali yang sering diberitakan di berbagai media non mainstream, ya, baik WhatsApp group, misalnya media sosial lah, itu adalah orang-orang keturunan asing, terutama dari Cina dan Singapura kan. Persepsi orang yang kebanyakan Cina kan itu. Betul. Jadi itu mungkin akan menjadi satu titik lemah dari pidato Pak Jokowi itu dari segi politik. Jadi walaupun tujuan utamanya menurut saya yang tadi meyakinkan pihak investor, tapi sekaligus juga meyakinkan para calon presiden. Tapi untuk kaitannya dengan masyarakat secara umum itu kelemahannya. Itu bisa dijadikan bahan untuk negatif campaign. Pertama itu pura-pura nanya kan siapa yang akan jadi pemenang. Itu kan cara Jokowi untuk mengatakan bahwa semua orang memang sedang menunggu dan punya perhatian penuh terhadap hasil pemilu di Indonesia itu, kan kira-kira gitu. Maksudnya presiden paham gitu. Presiden itu paham apa yang menjadi pertanyaan Anda, kira-kira gitu kan kalau saya membahasakannya. Dan presidennya menjawab kan tadi. Jadi sebetulnya itu presiden menanyakan pertanyaan itu lalu dia jawab sendiri gitu. Jadi jawabannya adalah bahwa siapapun yang jadi presiden nanti itu akan melanjutkan ini. Ya, kenapa? Nah, itu alasan presiden itu tadi. Kenapa? Karena proyek ini sesuatu yang penting bukan hanya buat Indonesia, tapi juga bagi dunia. Karena dia penting bukan hanya bagi Indonesia dan bagi dunia, maka pasti itu menjadi concern siapapun presiden yang terpilih. Kira-kira itu kan argumen yang ingin dibangun oleh presiden. Nah, apakah argumen itu berhasil dibeli atau tidak oleh investor dan dunia, ya kita lihat. Surveinya menunjukkan ini kinerjanya dari kepercayaan industrinya cenderung mengalami masuk dalam fase yang kontraktif. Jadi ini pun juga saya pikir sejalan juga dengan survei yang dilakukan oleh lembaga independen terkait dengan PMI manufacturing Indonesia. Sama halnya juga di bulan Juni trennya mengalami penurunan. Dan secara khusus tadi poin ataupun aspek yang mengalami penurunannya adalah permintaan baru. Jadi artinya permintaan khususnya yang tadi yang datang dari eksternal ataupun dari luar negeri. Sehingga kembali lagi jadi benang merahnya adalah kita melihat bahwa kinerja sektor-sektor manufaktur yang sangat mengandalkan kepada ekspor ini tentunya akan diuji di tahun ini dibandingkan dengan sektor-sektor manufaktur yang berorientasi dalam negeri. Tentunya ini akan memiliki daya tahan yang lebih baik. Tingkat pengangguran di Indonesia per data Februari tahun ini trennya sebenarnya terus menurun sejak pemulihan pasca pandemi. Dan tapi tentunya kita melihat bahwa ada beberapa sektor yang belum sepenuhnya pulih juga, termasuk juga hotel, restoran, kafe. Ini yang pemulihannya sebenarnya belum 100% pulih. Di samping itu juga berkaitan juga dengan kondisi ekonomi global. Lembaga internasional semuanya cukup konvergen yang memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun ini cenderung melambat, sehingga tentunya ini ada ekspektasi juga bahwa peningkatan ataupun pertumbuhan lapangan pekerjaan ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu misalkan. Dan tentunya apakah kasus di Indonesia ini sama, belum tentu juga. Jadi tentunya kita melihat bagaimana peningkatan investasi, pertumbuhan investasi ini akan sangat berimplikasi kepada
pertumbuhan bisnis-bisnis baru ataupun lapangan usaha baru. Sehingga pada saat ada pertumbuhan investasi dan juga pertumbuhan bisnis-bisnis baru, ada ekspektasi juga bahwa ada kebutuhan tenaga kerja ataupun dalam hal ini penyerapan tenaga kerja pun juga akan cukup baik. Dan sehingga saya pikir ini juga direspon juga oleh pemerintah, misalkan bagaimana upaya untuk pemberdayaan UMKM, lalu juga bagaimana peningkatan sektor manufaktur yang saat ini sedang digenjot juga ya, tadi termasuk juga otomotif dan juga pengolahan mineral dasar. Jadi saya pikir ini pemerintah juga mengambil sikap ya untuk mengantisipasi tadi kondisi dari global yang tentunya cenderung melambat. Ini dengan upaya-upaya tadi diharapkan tadi tumbuhan penyerapan tenaga kerja kita harapkan tetap ada, meskipun tentunya tadi ada sektor-sektor yang tentunya perlu kita kita dukung juga agar tadi tingkat pengangguran atau PHK-nya akan bisa berkurang ke depan. Jokowi tawarkan hunian IKN ke warga Singapura. Hensat, ironi di tengah 81 juta warga belum punya rumah. Dikutip dari riaunews.com, Jakarta. Analisis komunikasi politik Hendry Satrio menanggapi soal pidato Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menawarkan warga Singapura membeli hunian di IKN. Dalam pidato Jokowi di Ecospority Week Rabu 7 Juni 2023 lalu, dia menuturkan bahwa harga properti di Singapura sangat tinggi sehingga dia menyarankan beli hunian di IKN sebagai alternatif. Hendry menilai sikap tersebut tidak tepat. Mengapa Presiden Jokowi justru mempromosikan ketersediaan hunian di IKN untuk warga asing seperti Singapura? Tapi kan data Kementerian PUPR seperti yang disampaikan Menteri BUMN pada April kemarin, ternyata 81 juta generasi milenial Indonesia belum punya rumah. Kata pria yang akrab disapa Hensat ini saat dihubungi media Jumat 9 Juni 2023. Sementara kasus ini tampak ironi lantaran 81 juta orang di Indonesia belum memiliki rumah, tetapi malah menawarkan kepada pihak asing. Jangan-jangan ujungnya malah properti dan lahan di IKN dimiliki asing. Sementara masyarakat masih terus berjuang sendiri untuk memiliki hunian yang bahkan sederhana, pungkas dia. Melansir data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas 2021, angka backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,71 juta. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa IKN adalah kota yang nyaman untuk ditinggali dan menjalani bisnis. Nusantara akan menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali dan berbisnis. Mungkin tinggal di Nusantara bisa menjadi opsi, kata dia Rabu 7 Juni 2023. Jokowi juga mengajak warga Singapura berinvestasi di Indonesia. Jokowi memastikan pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif, mulai dari tax holiday, super deduction tax, dan impati dati.